Enaknya kita refreshing dulu ya fams, kita piknik buat healing dan ngilangin pening. Di Garut, Jawa Barat ada tempat yang memadukan konsep wisata foto kekinian dengan pemandangan alam yang menawan. Hawanya sejuk, suasananya tenang, dan jauh dari suara bisik kendaraan. Untuk menikmati suasana damai kayak gini, cukup membayar harga tiket Rp15.000 per orang. Nama spotnya Kamojan Village. Oh iya, kalau mau ke sini, lokasinya ada di Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Walau suasananya tenang, di sini kalian bisa juga loh beraktivitas yang seru. Mau kebut-kebutan? Bisa kok, tinggal naik ATV di lintasan yang becek sehabis hujan. Yalah, bisa nggak sih naik ATV-nya? Katanya mau kebut-kebutan. Kok bawa ATV-nya malah endut-endutan? Ayo ketahuan, SIM-nya pasti nembak nih. Kalau merasa punya nyali besar, nggak ada salahnya menjajal sensasi di ombang-ambing ayunan ekstrim. Kelihatannya sih nggak serem-serem amat, tapi kalau udah duduk dan mencoba, boro-boro bisa anteng. Mau nggak mau harus teriak, fams. Biar lepas gitu deh beban hidupnya. Village Swing alias ayunan ekstrim ini memang jadi daya tarik utama saat berkunjung ke Kamojan Village. Tenang aja fams, soal keamanan semua sudah diperhatikan. Nggak usah takut bablas apalagi terbang melayang jauh. Kuncinya nggak usah panik, apalagi bergerak berlebihan. Selama ikutin instruksi keamanan, semuanya udah safety fams. Oh ya, untuk menaiki wahana Village Swing ini dikenakan biaya tiket tambahan Rp10.000 serta Rp15.000 untuk jasa foto profesionalnya. Baru dibuka pada tahun 2019 lalu, objek wisata ini memang surganya foto kaum milenial Garut. Inovasi spot dan area fotonya selalu ada yang baru. Kabin menjadi salah satu spot foto favorit yang baru aja dibuka nih. Mengusung konsep ala-ala kamar pribadi, objek foto ini berlatarkan suasana alam perbukitan yang sejuk serta adem dipandang mata. Kalau sudah di sini, bawaannya ngantuk fams, pengen bobo terus. Ayo bangun, jangan tidur terus. Kalau sudah puas rebahannya, waktunya menimbang amal baik dan buruk kamu. Bercanda kok fams. Spot foto timbangan ini sekedar mengingatkan biar kalian gak terlalu parno sama angka di timbangan badan. Walaupun cuma timbangan abal-abal, tapi tetap keren buat objek foto. Ada juga nih wahana becak layang dengan tiket tambahan Rp10.000 untuk 3 orang dan jasa fotografernya. Kapan lagi nih bisa naik becak di atas angin? Nggak perlu keringetan goes, apalagi takut kesasar. Apalagi bisa melihat abang beca dan penumpangnya cantik-cantik kayak bidadari kayangan gini. Di sini komplit deh fams. Spotnya serba unik dan jadi bikin betah liburannya. Ukuran kolam yang minimalis emang peruntukannya bukan untuk berenang. Infinity pool ini jadi latar belakang yang bikin foto kalian jadi keren abis. Oh ya fams, nama Kamojan Village diambil dari kata Kamojan atau Kamojang. Kalau diindonesiakan artinya keindahan. Sedangkan village pakai huruf F adalah kependekan dari kalimat feel your age yang berarti tempat mengisi umur. Harapannya sih kalian bakal berasa muda terus deh kalau kesini. Kalau kesini bareng keluarga, anak-anak juga bisa dimanja. Ada area rumah hobbit dengan kelinci lucu. Asik nih buat si kecil seru-seruan. Mau main flying fox juga ada fams. Asik kan? Jembatan kaca ini juga jadi salah satu favorit para pemburu keseruan. Kaca tebal dengan rangka kokoh di bawahnya menjadi jaminan keamanan supaya liburan kita tetap bisa seru-seruan. 3 kakak cantik selebgram asal Garut ini aja kelihatannya betah banget main di sini. Weh, makasih ya kakak-kakak cantik.
Kalau cuaca lagi dingin, bawaannya memang lapar terus ya fams. Paling enak ya makan yang hangat-hangat. Nah, menyantap cuanki bisa jadi satu solusi nih. Hangatnya kuah berpadu dengan campuran mie serta aneka cuanki di dalamnya. Ada cuanki tahu, ada cuanki lidah, dan juga cuanki siomay. Buat yang belum tahu, cuanki adalah jajanan khas dari Jawa Barat. Cuanki bersifat kering dan teksturnya sangat keras. Tapi disitulah keunikannya. Saat direbus bersama kuah bakso ataupun mie instan, teksturnya menjadi lunak. Yulah fams, kita intip usaha rumahan pembuatan cuanki di Garut, Jawa Barat. Katanya sih fams, asal mula cuanki berawal dari Kabupaten Bandung, tepatnya di Cimahi. Cuanki adalah merek jajanan masyarakat Tionghoa berupa siomay kering, tahu putih, dan bakso yang disiram kuah gurih. Pada dekade 80-an, cuanki mulai populer sebagai jajanan khas dari Pasundan. Sampai sekarang masih banyak juga kok yang pada suka. Oh iya, sama seperti cuanki tahu, untuk cuanki siomay proses penggorengan juga harus 2 kali. Tapi dengan durasi yang lebih singkat. Yang pasti harus benar-benar sampai kering fams. Untuk cuanki stick, adonan cuanki justru lebih dominan. Dicampur bersama tepung tapioka, adonan cuanki kemudian diberi topping potongan tahu. Dalam sehari, usaha rumahan ini bisa menghasilkan hingga 160.000 buah cuanki. Untuk satu buahnya dihargai Rp180 aja fams. Di sini ada sekitar 16 wajan besar untuk menggoreng 3 jenis cuanki. Cuanki yang digoreng dan sudah kering bisa bertahan selama 4 bulan dalam suhu ruangan. Asal nggak terkena sinar matahari langsung, apalagi lembab. Produk cuanki satu hati ini sudah kemana-mana loh fams. Beberapa pelanggan membeli cuanki dari sini untuk dikemas ulang menjadi merek yang lebih tenar. Proses pembuatan cuanki tahu berawal dari sini. Iya fams, kita lagi mau bikin tahunya dulu nih. Bahan bakunya adalah biji kacang kedelai yang sudah direndam selama 3 jam. Hasil gilingan kacang kedelai akan bertekstur halus seperti ini fams. Selanjutnya, hasil gilingan harus dimasak sampai berbusa dan matang. Biasanya sih fams butuh waktu sekitar 20 menit untuk bisa lanjut ke proses berikutnya. Kalau sudah matang, adonan kacang kedelai harus disaring dengan kain tipis. Biasanya sih fams, hasil penyaringan yang ada di dalam wadah harus dicampur kembali dengan air biang tahu atau asam hasil fermentasi kedelai. Pakai cuka juga bisa kok fams. Hasil saringan inilah yang kemudian akan mengendap dan jadi bahan utama untuk membuat tahu menjadi utuh. Lanjut, kalau endapan sudah mulai nampak, pindahkan ke dalam cetakan. Biarkan adonan tahu memadat dan kadar airnya mulai berkurang. Dalam sehari fams, usaha pembuatan cuanki tahu ini bisa membuat sekitar 200 kg tahu basah. Produksinya sendiri bisa berlangsung 5 hari dalam seminggu. Tahu masuk ke Indonesia dibawa oleh para imigran dari negeri tirai bambu. Di Indonesia, tahu menyesuaikan dengan selera pribumi, hingga akhirnya muncul varian jenis tahu dan aneka olahannya, termasuk cuanki tahu. Nah, kalau tahu gorengnya sudah jadi, sekarang lanjut bikin adonan cuanki. Untuk sekali giling adonan biasanya terdiri dari 15 kg ikan tenggiri dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahan garam dan tepung tapioka juga nggak boleh lupa. Untuk tepung tapioka baiknya sih masuk paling belakangan setelah adonan ikan, air, dan garam sudah tercampur rata. Biasanya fams dalam sekali giling adonan memerlukan sekitar 2 karung atau 50 kg tepung tapioka. Dalam seharinya bisa habis sampai 16 karung tepung tapioka. Usaha cuanki tahu ini berada di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Oh iya, disebut cuanki tahu karena memang terdiri dari potongan tahu goreng serta adonan cuanki di atasnya tuh. Setelah diisi adonan cuanki, goreng kembali tahu ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk cuanki tahu, proses penggorengan cukup lama. Proses penggorengan juga berlangsung 2 tahap fams. Selain akan membuat adonan cuanki jadi mengembang, kulit tahu yang agak basah memang harus digoreng sampai benar-benar kering. Kalau nggak sampai kering betul, cuanki tahu jadi nggak awet dan mudah bau apek. Selain membuat cuanki tahu, rumah produksi ini juga membuat varian jenis lain berupa cuanki siomay. Satu panci besar berisi aneka pentol inilah yang siap membakar bibir kita hingga jadi doer. Bercanda sih, tapi ada benernya juga. Lihat tuh, kuahnya yang merah penuh cabai seakan belum cukup. Satu mangkok full cabai rawit merah masih ditambah lagi tuh fams. Oleh masyarakat Garut, jajanan viral ini cukup fenomenal.
karena menjadi pelopor kuliner pentol dengan kuah pedas dan aneka jenis isiannya. Ibarat surganya pecinta pedas, jajanan yang satu ini wajib banget kamu coba kalau memang aku penggila pedas. Setiap harinya sekitar 5 kg cabai rawit merah diolah menjadi kuah pendamping pentol yang pedasnya sampai ke ubun-ubun. Pentol jumbo dan pentol cumi yang ukurannya gede menjadi menu favorit dari sini. Pesan satu porsi bisa kenyang kepedesan sampai berhari-hari. Fams, olahan pentol dari sini dijamin segar, diproduksi setiap hari dengan bahan-bahan yang istimewa. Dari pemilihan daging untuk campuran pentol sampai ke seafood cumi-cuminya, semua yang terbaik deh buat kamu. Sekarang kita bikin pentol bomnya dulu yuk Fams. Dinamakan pentol bom karena emang ukuran dan isinya bisa bikin perut meletus. Maklum deh, isiannya banyak banget. Selain pentol ukuran kecil, ada juga isian jando alias daging cincang, gaji, dan tetelan yang sudah diolah dengan bumbu pedas. Kalau masih kurang pedas, masih ada tambahan cabai rawit merah dan sambalnya. Duh, perut bisa menjerit nih. Fams, dalam satu bulatan pentol bom ini beratnya bisa mencapai 2 kg. Setelah semua isi tertutup adonan pentol, tinggal rebus bersama cetakannya selama kurang lebih 5 menitan. Tuh Fams, kalau lihat isi dan ukurannya, wajar sih kalau diberi nama pentol bom. Lanjut Fams, sekarang giliran pentol cumi yang kita buat. Adonan pentol yang terbuat dari daging sapi giling dan tepung ini tinggal dimasukkan aja ke dalam badan cumi yang ukurannya besar. Berhubung akan mengembang saat direbus nanti, adonan yang dimasukkan ini baiknya nggak penuh-penuh, supaya nggak meluber alias tumpah. Sip, tinggal rebus selama 10-15 menitan hingga cumi terlihat matang. Jadi terlihat gemoy kan Fams? Buat yang nggak pengen pentol berkuah, ada variasi lain yang nggak kalah enak. Ini loh pentol bakar yang panjang ukurannya. Dalam satu tusuk pentol bakar terdapat 15 butir pentol kecil. Dijamin deh sensasi rasanya berbeda. Aroma bakarannya juga wangi banget. Standarnya sih menu ini punya cita rasa pedas. Maklum deh, selain diolesi bumbu bakar, pentol dicelup juga ke dalam kuah merah pedas. Lanjut bakar kembali. Kalau sudah matang, siram lagi pakai kuah pedasnya. Wih, mantul! Ini dia Fams, aneka menu pentol favorit para pelanggan di sini. Semuanya nikmat dan juara soal rasa, terutama bagi penggila pedas. Ada pentol bom, pentol kuburan mantan, pentol cumi, pentol bakar, sampai pentol lobster. Tinggal pilih aja mana yang kamu suka. Kalau mau buktiin langsung kepedasannya, silakan datang ke Hampor, Kota Garut, Jawa Barat. Kedai dengan nama Pentol Ceker Doer ini sudah ada sejak tahun 2018 lalu, menjadi raja pedas urusan pentol di Kota Garut. Untuk satu porsi pentol bom doer harganya cuma Rp25.000 aja. Kita udah dapat satu buah pentol bom besar, 3 buah pentol kecil, dan juga siomay kering. Kalau untuk pentol cumi doer harganya mulai dari Rp25.000, tergantung besar kecil ukuran cuminya. Oh ya Fams, kalian tahu nggak apa bedanya pentol sama bakso? Secara umum, pentol dan bakso nggak jauh beda. Pentol cukup populer di Jawa Timur yang konon menjadi daerah asal-usul kelahirannya. Biasanya Fams, campuran daging sapi pada pentol lebih sedikit ketimbang bakso. Tapi lain cerita dengan pentol doer dari Garut ini. Campuran daging sapinya banyak banget, sampai terasa lembut di lidah. Oh iya, pentol lobster dan aneka jenis pentol lainnya juga wajib nih dicoba. Untuk paket pentol lobster doer harganya Rp50.000 aja. Sensasi nikmatnya nggak kalah juara. Ayolah Fams, tantang dirimu dan buktikan pedasnya. Masih di Tanah Garut ya Fams, definisi kalau rezeki nggak akan lari kemana-mana tergambar jelas di usaha seblak ini Fams. Lokasinya nyempil di sebuah gang sempit di Kota Garut, tapi pelanggan yang datang seakan nggak berhenti. Dalam sehari Fams, 300 nomor antrian bisa keluar. Dalam satu nomor antrian, pelanggannya biasanya memesan porsi belasan, bahkan puluhan. Oke deh Fams, kita kenalin jajanan ngehits dari Kota Garut, Jawa Barat. Namanya Seblak Jewol Teh Rena. Berlokasi di Kampung Mekarsari, Jaya Raga, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, Seblak Jewol Teh Rena ibarat harta karun Fams, tersembunyi tapi banyak yang nyari. Sebenarnya warung seblak ini punya cabang di tempat lain, tapi berhubung lokasi ini yang pertama, jadi yang paling diantri Fams.
Yang membedakan seblak ini dengan jajanan sejenis di sekitar Garut terletak dari aneka ragam pilihan isi. Kalau dihitung-hitung fams, ada lebih dari 50 jenis isian seblak yang bisa kita pilih. Harganya juga murah meriah, kita bebas memilih apapun isiannya dengan harga mulai dari Rp1.000 per itemnya. Wah, pantesan aja yang ngantri sampai bejubel gini ya fams. Fams, seblak Jewel Terena sudah ada sejak tahun 2016 lalu. Buka sejak jam 7 pagi hingga 9 malam, rasakan sendiri deh sensasi antriannya. Semua memang harus sabar kalau mau dapat enak. Katanya sih fam, saking ramainya pemburu seblak di tempat ini, dalam sehari omsetnya bisa sampai 12 juta rupiah. Wah, keren banget ya. Kalau sudah nyobain cita rasanya, semua wajar sih fams. Komplitnya variasi isi seblak serta racikan bumbu dengan level pedasnya, seblak Terena memang jagoan banget. Umumnya orang mengenal seblak berbahan kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu pedas. Tapi sekarang selain kerupuk ada ekstra isian lain seperti bakso, sosis, siomay, tulang, dan masih banyak yang lainnya. Di sini ada juga kok pilihan isi sayur-sayuran biar cita rasanya terasa lebih menyegarkan. Oh iya, konon nama seblak diambil dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya mengagetkan. Maklum deh, cita rasa seblak memang biasanya pedas dan menggigit. Sekali icip, so pasti bikin ketagihan. Apalagi seblak Terena ini banyak isiannya, nikmatnya jadi nggak habis-habis. Penasaran fams, pengen cicipin? Hihihi, sama dong. Kalau si bulat imut-imut ini punya nama Emplot, jajanan tempo dulu yang kini lahir kembali. Emplot biasa dikenal dengan sebutan endog lewo. Endog artinya telur, sedangkan lewo adalah nama daerah di Garut, Jawa Barat. Oh iya, disebut endog karena memang camilan ini dibulat, mirip seperti telur. Tapi emplot alias endog lewo kekinian ada juga yang memanjang mirip seperti cheese stick. Singkong menjadi bahan utama membuat emplot untuk mengikat adonan serta penambah cita rasa. Emplot atau endog lewo mulai populer di Garut pada tahun 80-an lalu. Konon berawal dari ketidaksengajaan salah seorang warga yang memanfaatkan sisa singkong di pabrik tepung tapioka. Dari bentuk bulat sebesar kelereng, emplot kini tampil dengan aneka bentuk lain. Biar makin variasi aja gitu fams. Soal rasa mah sama-sama enak. Untuk menggoreng emplot dengan tekstur yang renyah juga ada tekniknya. Maklum deh, adonan emplot yang padat akan berubah menjadi kopong saat matang nanti. Caranya gampang kok, gunakan minyak dengan suhu nggak terlalu panas dan harus sering dibolak-balik. Untuk emplot berbentuk stick caranya juga sama kok fams. Emplot punya rasa yang gurih dengan tekstur yang renyah banget. Cita rasa singkong masih terasa tapi dengan sensasi yang berbeda. Mirip kayak makan kerupuk atau pilus dengan kenikmatan tersendiri. Selain bentuk yang berinovasi, para produsen emplot di Garut juga berkreasi dengan menambah aneka rasa lain. Kalau mau emplot happy ini fams, selain rasa original, ada juga rasa barbecue, rujak kecombrang, dan juga rasa balado. Sekarang kita bergeser ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di sini terdapat satu lokasi wisata dengan tawaran seru. Mulai dari menguji adrenalin, bermain off-road, sampai menikmati sejuknya hutan pinus yang masih asri. Selamat datang fams di wisata hutan pinus Si Kembang Park. Berlokasi di Desa Kembang Langit, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, lokasi wisata ini menawarkan sejumlah keseruan fams. Dengan total luas 11 hektar, banyak pilihan spot yang bisa kalian kunjungi. Pertama ada spot kawasan hutan pinus dengan sejumlah background foto yang keren abis. Buat yang bawa adik kecil, di sini juga ada kawasan taman bermain dengan sejumlah fasilitas khusus fams. Berjalan lebih dalam di kawasan hutan pinus, ada beberapa spot instagramable yang bisa kita jadikan latar foto di sosial media. Ada bangunan mini, hammock, dan lainnya. Buat yang datang bersama rekan kerja, di lokasi ini juga terdapat kegiatan outbound. Lumayan untuk mempererat keakraban bersama orang-orang terdekat. Kawasan ini masuk dalam wilayah perhutani Batang fams. Warga desa dan pihak terkait bekerja sama dalam mengembangkan lokasi ini menjadi kawasan wisata untuk melindungi kawasan hutan. Keseruan belum selesai, sekarang waktunya menjajal bermain off-road. Lokasi di sini memang kerap dijadikan sebagai medan untuk bermain off-road.
Berbagai tantangan dan medan bakal dilewati. Untuk bisa mencoba paket ini, wisatawan cukup merogoh kocek Rp50.000 aja untuk 2 kali putaran. Klimaks dari wisata ini terdapat juga kedai kopi yang menjajakan berbagai kopi dari sejumlah wilayah di Nusantara. Wisata ini buka setiap hari, fams. Untuk bisa masuk ke kawasan wisata, pengunjung hanya dikenakan tiket sebesar Rp5.000 saja. Ini belum termasuk sejumlah aktivitas yang ditawarkan ya, fams. Gak terasa sudah 30 menit ya fams, artinya kita harus udahan dulu. Makanya nonton terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Karena satu Indonesia berjuta ragamnya, berjuta kekayaannya. Selamat beraktivitas fams, tetap jaga protokol kesehatan ya.